Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Jadi pada video kali ini kita akan belajar React Hook yang namanya use context ya. Kurang lebih sih fungsinya ini hampir mirip kayak Redux ya. Cuman ini versi bawaan React-nya. Nah, tapi sebelum kita belajar use context, ini gue mau kasih ilustrasi mengenai props drilling, atau istilahnya kita lempar-lempar props gitu ya. Contohnya gini, jadi kita ada punya ini master ya, item data list gitu ya. Kita mau lempar event ke add button gini ya. Padahal si yang di item ini nggak ada kaitannya sama event yang mau kita kirim ini. Tapi karena komponennya ada di bawah sini, jadi kita harus kirim ke sini dulu, ke sini dan ke sini gitu. Jadi kita harus oper ke list, kemudian ke item, kemudian baru ke add buttonnya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak contohnya di sini, ini gue ada list data, sini ya, ini list, kemudian di dalamnya ada item. Di sini gue punya state item yang isinya adalah array data, ini isinya. Oke, nah ini gue kirim datanya pakai props ya ke item ini, ke sini. Sini gue terima propsnya data dan hapus ya, dan hapus ini fungsi hapus item nih. Nah kemudian di sini kan sebenarnya nggak ada hapus, ini nggak dipakai sama sekali di sini ya. Tapi karena si detail ini adanya di sini, maka ini harus kita kirim melalui props untuk bisa dikonsumsi oleh si detail ini, untuk bisa ngapus si itemnya ini. Oke gitu teman-teman ya. Ini kurang efektif kalau kita pakai React dengan cara seperti ini. Ya sebenarnya bisa aja ya kayak gini. Nah, itu makanya kita akan pakai use context di sini. Jadi ini akan kita ubah jadi use context nanti. Oke. Mungkin sekali lagi perjelas. Jadi di sini gue punya item. Item ini untuk nampung item-item ini ya. Kemudian gue kirim props data dan hapus, kemudian ditangkap di sini di item data dan hapus. Ini untuk yang data memang diperluin di item ini ya, kita pakai nih. Tapi yang hapus nih kita nggak pakai sama sekali nih. Tapi kenapa harus kita masukin juga ke props? Karena kita perlu pakai di detail ini. Nah kayak kan kurang efektif nih, ngapain kita harus ngelewatin si detail ini gitu kan. Nah sini kita akan pakai use context. Oke, sini kita buat filenya dulu. Sini kita kasih nama sama ya, list.js. Oke. Atau kita copy aja deh ya. Copy di sini. Oke, untuk yang list juga kita copy biar kita punya pin datanya ya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi di sini listnya yang dari nomor 5 hook use context, kemudian list. Kita simple, nggak ada perubahan, nggak ada yang aneh sampai sini. Oke, ini kita tutupin dulu aja, ini data biarin. Kita buka listnya ya. Oke. Nah di sini kita akan pakai use context teman-teman ya. Oke, kita buat cons di sini
misalkan namanya item konteks gitu deh ya. Item konteks sama dengan use context. Ini kita import ya dari React si use konteksnya. Ini harusnya jangan masing-masing gini juga nih importnya. Kita bisa importnya kayak gini ya teman-teman ya. Use context, use state. Oke, jadi jangan kayak gini. Oke, ya better ya. Simpan, nggak ada masalah sampai sini. Use context. Oke. Di sini kemudian guys, ini bukan sorry teman, bukan use context ya, create context maksudnya. Create context. Ini use konteksnya kita ganti. Oke. Nah, create context. Nah, kemudian kita buat lagi konstanta provider item context dot provider. Oke. Nah, kemudian ini akan kita bungkus ke dalam provider. Atau teman-teman bisa juga langsung gini sama item context dot provider, bisa juga kayak gitu. Ini biar lebih jelas, jadi gue bikin kayak gitu aja. Oke, provider. Kemudian provider ini kita isi ada props namanya value. Kita bikin objek aja di sini. Karena kita akan ngirim ada dua ya, ada item sama hapus item. Di sini ada item dan hapus. Kita kasih hapus item. Oke. Jadi kita kirim item dan hapus ini ya. Di sini hapus item. Atau is oke gini juga bisa. Oke. Jadi ini sekarang kita udah nggak harus kirim props lagi ke sini. Kita buang, pasti error ya. Oke. Karena ini udah dibungkus oleh provider dari create context. Oke, ini si itemnya, kita buka ya itemnya. Ini untuk kita nggak perlu props lagi di sini, kita buang. Nah, kita akan buat konstanta di sini. Consumer misalkan, consumer sama dengan use context. Nah, ini jangan lupa si item konteks ini jangan taruh di sini teman-teman ya. Kita taruhnya di luar sini. Ini kita karena kita perlu ekspor ini. Export. Karena akan kita konsumsi nanti ya. Tuh. Oke. Use context dari apa namanya tadi, item konteks. Oke, kita import dari list ya item konteksnya. Atau gini deh, providernya kita buat di file terpisah ya. Buat di sini kita buat provider.csx. Ini khusus nampung provider ya. Export cons. Nah, ini aja kita cut ya. Simpen. Oke.
item konteks ini langsung aja kita tulis provider gini teman-teman ya. Atau enggak gini juga bisa, atau gini aja deh. Create konteksnya kita import di sini. Item konteks, oke, dot provider. Oke, gini aja. Ini juga item konteks dot provider. Oke, berubah errornya create context is not defined. Konteks di sini kita udah nggak pakai. Di sini kita perlu import React from React, kemudian kita import create konteksnya. Oke, nggak berubah lagi errornya kayak tadi ya, masih errornya kayak sebelum kita pindahin ini. Oke, di sini kita udah pakai si use konteksnya di sini item. Nah, di item sini item konteks. Oke. Nah, di sini kita jadi pakainya consumer.data.id. Di sini berarti consumer.data. Nah, ini kita nggak perlu nih. Nah, item context is not export from list. Oh, ini bukan dari list ya. Ini dari provider. Oke, data is not defined. Ini mesti yang di sini, yang di detail. Oke, karena di sini pakainya props ya teman-teman ya. Ini kita udah nggak pakai props lagi jadinya, tapi kita untuk yang bagian hapusnya, hapusnya kita buang dulu aja deh ya. Ini kita hapus. Data is not defined data. Oh, oke. Consumer.data. Tanda dulu. Ini berarti tetap data. Nah, ini dari map ya. Simpan. Oh, errornya berubah lagi. Cannot read property map of undefined. Item context. Ini kita destruct aja deh ya. Oh, bukan data namanya ya, item namanya. Jadi ini item. Nah, berhasil teman-teman ya. Jadi ini kita udah nggak kirim props lagi ke sini, tapi kita pakai use context ya. Kita konsumsi ini konteks yang udah kita buat di sini. Di list ini kan udah di wrap sama si provider ya, sama konteks provider ini. Nah, kalau udah begini, si item ini akan bisa konsumsi si value ini nih teman-teman ya. Mana item ini kan dari state, kemudian hapus item ini fungsi ya. Oke. Nah, di sini untuk yang bagian di sini kita udah nggak ngirim fungsi hapusnya nih, ya kan? Nggak ada nih. Nah, di sini kita bisa pakai use context lagi. Ini bagian detail ya. Oke. Bagian sini kita bisa pakai use context lagi. Kita bisa langsung destruct sebenarnya teman-teman ya. Hapus apa tadi namanya ya?
hapus item. Oke, hapus item, langsung bisa destruct sama dengan use context. Oke, use context dari item context. Oke, di import nih ya. Oke, nah kemudian di sini jadi on click kita bisa jalanin kita bisa pakai si hapus itemnya ini. Hapus item, kita kirim parameter ID. Coba kita hapus. Nah, berhasil teman-teman ya. Jadi lebih enak ya kalau kita dengan pakai use context ini, jadi global banget istilahnya nih. Jadi di komponen anak sejauh apapun nanti akan tetap bisa konsumsi si value ini nih teman-teman ya, selama dia di dalam wrapper si provider ini ya. Contohnya ini kan, ini level ketiganya, komponen child level ketiga ini dia bisa konsumsi si konteks ini, cuman kita harus pakai panggil dulu hooksnya nih si use context. Nah kemudian kita buat konstanta di sini untuk kita pakai di sini. Oke, di sini juga kita bisa destruct juga item, di sini langsung item. Oke, hapus, berhasil. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya menggunakan use context. Mungkin coba gua jelasin lagi dari awal. Jadi kita akan pertama itu akan buat yang namanya providernya dulu ya, mana di sini namanya kita kasih nama item context. Oke, item context kita buat create context di sini, kemudian kita export ya, kemudian kita konsumsi di sini item context. Kemudian kita si komponen anakan kita wrap dengan si provider dengan konteks yang udah kita buat. Oke, kemudian kita mau konsumsi nih provider ini di item. Nih, kita pakai use context. Kalau di provider tadi pakainya create context, untuk konsumsinya kita pakai use context. Kemudian nama konteksnya apa yang udah kita buat. Sini kan item context ya. Nah, kemudian si item ini adalah value dari si providernya ini, dari konteks provider. Ada item sama hapus item. Ini kalau di ESX kan sebenarnya kita nulisnya gini ya, item gitu. Tapi kalau di ESX ini udah bisa kayak gini. Oke, ini key dan value-nya nih keambil. Oke, ini juga sebenarnya kayak gini, key-nya namanya hapus item dengan value hapus item. Ini juga sama, item sama bisa. Kalau JavaScript di ESX sudah bisa langsung kayak gini teman-teman ya. Oke, ini kita kirim value biar kita bisa konsumsi di child elemennya ya, child komponen ya. Oke, nah ini kita konsumsi di sini item yang kita butuhin, kita panggil, kita dapat nih datanya. Oke, kita ekstrak jadi callbacknya jadi data, kemudian di detail ini, ini kita buang ya, udah ya. Oke, kalau ini kita tetap kirim props data ini ya, karena kan buat ke detail ini nih. Ini sebenarnya isinya gini juga nih teman-teman ya. Ini kita pakai split operator. Sebenarnya kan objek kita itu isinya ada yang namanya data, ada ID sama dengan data.id, berarti kan kayak gitu ya. Kemudian nama barang sama dengan data.nama barang.
kemudian terakhir harga sama dengan data.harga. Nah, sama aja ya. Kita bisa pakai spread operator kayak gini. Ini kita akan kirim semua nih. Nah, si data ini ke detail ini. Oke. Ini kan tadi ID, nama barang, harga, ini kita kirim props. Nah, tapi untuk yang hapus itemnya kita udah nggak kirim props lagi dari sini. Tapi kita langsung konsumsi dari si konteks ya. Kita pakai use konteks. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau untuk penggunaan use konteks dan create konteks. Oke, mudah-mudahan sih jelas ya teman-teman. Kalau ada yang bingung atau kurang paham, boleh silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gue pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.